Tadi sepertinya tidak ada kaitannya dengan hidup seorang yang usia 80 tahun, yang diantaranya 52 sebagai nabi, sebagai imam. Apa kaitannya? Dalam permenungan saya membaca bacaan yang dibaca tadi, termasuk Injil. Lalu saya dapat sedikit pengertian yang saya sampaikan karena sangat berguna buat saya. Tetapi tolong dibaca juga dari sudut pribadi kita masing-masing. Bacaan pertama itu merupakan suatu permenungan atas sejarah Israel yang sedang mengalami suatu pengeluaran lain, pengeluaran kedua. Pengeluaran pertama kita tahu begitu terkenal, keluar dari Mesir, Laut Merah, bla bla bla, semua sudah tahu ya itu. Ini sebenarnya keluaran kedua. Bangsa Israel diperbudak, dibawa ke Babylon, daerah ironi sejarah Iran sekarang, dibuang ke sana. Setelah 80 tahun, seorang raja Cyrus atau apa namanya, dalam termasuk juga penggantinya Darius dan Nebukadnezar, kurang lebih bahasa itu. Akhirnya mereka memutuskan orang Israel kembali ke sana, bangunkan kembali Bait Allah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Hagai tadi, bangun Bait Allah. Jadi apa kiranya kaitannya dengan kehidupan saya maupun ya itu tadi, tolong dibaca dari sudut pribadi, yaitu bahwa Nabi Hagai merenungkan kembali hidup bangsa Israel, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa Allah menghendaki agar bangsa itu kembali ke tanah airnya dan membangun kembali Bait Allah, di mana dalam bacaan besok ini dikatakan bahwa bait yang baru ini biarpun tidak semegah yang pertama yang dibangun Raja Salomo 800 tahun sebelumnya, tidak semegah itu, tetapi akan menjadi jauh lebih penting karena Allah akan tinggal dalam bait itu. Peranannya akan jauh lebih besar daripada peranan Bait Allah yang dianjurkan oleh raja orang Syria, orang sana ya, orang Iran sekarang ya, Babylon dan seterusnya. Maksudnya ini, saya mencoba melihat kembali hidup saya dalam nuansa posisi melihat kembali hidup saya, dan saya harus mengakui bahwa memang kalau dengan tenang melihat apa yang sudah terjadi selama 90 tahun, ya saya selalu utamakan seperti dikatakan Nabi Hagai ini adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi seperti arah yang pasti. Yesus menjadi arah yang pasti. Apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dikatakan, apa yang mau dihayati adalah Dia, Tuhan Yesus, sebagai arah hidup saya. Saya harus mengakui ini. Kendati banyak sekali kesalahan, ya banyak sekali, tapi kesalahan itu tidak begitu mempengaruhi saya. Terus terang, sama dengan bangsa Israel, banyak kesalahannya, sampai bahkan dibawa ke pengasingan, dibuang dalam keadaan sudah tidak berdaya lagi. Tetapi Tuhan tetap mengarahkan pandangannya dan rencananya untuk bangsa yang kecil itu dikembalikan. Pokoknya itu bangsa pilihan Tuhan. Demikian juga dengan saya, terus terang. Apapun kesalahannya bagaimanapun, tetapi tetap Tuhan membawa saya di jalan yang benar. Ini pengakuan saya pada usia ini. Dan hal yang kedua yang saya tawarkan juga untuk kita semua, bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah
memilih. Itu berarti bahwa Tuhan sudah memutuskan sesuatu yang jelas. Yang jelas bagi dia jelas, tapi mungkin bagi dia tidak begitu jelas atas setiap langkah hidup kita. Seperti apa yang terjadi dalam hidup saya. Dari awal terjadi beberapa perubahan yang besar sekali, sehingga Tuhan menunjukkan jalan yang dikehendaki oleh dia. Dan yang saya lihat dalam diri saya, apa yang dikehendaki Tuhan dari saya adalah justru bahwa yang harus menjadi fokus perhatian pemahaman saya dalam kongregasi pasionis ini adalah justru secara Yesus. Yang mulai dengan satu pemikiran untuk membantu para frater calon imam pasionis yang memang mesti mengetahui, memahami spiritualitas kongregasi ini. Spiritualitas ini yang berdasarkan salib Yesus. Lalu kebetulan secara tak bagaimana Tuhan menghendaki, saya bisa bertemu dengan orang yang selama 50 tahun pada waktu itu, tahun 90-92 ya. Bertemu dengan seorang yang selama lagi 50 tahun memahami, mempelajari kain kafan. Sehingga kesimpulannya pada waktu itu bahwa secara Yesus seperti dalam Injil tergambar secara jelas dalam kain kafan. Dan itulah yang menjadi, katakanlah, sarana yang ditaruh Tuhan di tangan saya, sehingga melalui usaha dengan banyak orang yang masih berkarya di bidang ini, kami bisa memperkenalkan, memberikan kesempatan kepada orang untuk memahami dasar hidup Kristiani yang adalah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ini hal yang pertama. Yang kedua yang saya pikir diberikan oleh Tuhan sebagai imam, pertanyaannya seperti pertanyaan yang diajukan oleh Raja Herodes. Siapakah ini? Siapakah Yesus ini? Bukan karena saya Yesus, bukan. Tetapi pertanyaan ini sangat penting bagi saya. Orang yang melihat saya, siapa ini? Apakah ini benar mencerminkan Yesus atau tidak? Ini suatu jawaban yang memang membuat saya melihat kembali seluruh hidup saya. Apakah selama 52-53 tahun imamatku, aku selalu memperlihatkan bahwa figur Yesus ada pada saya atau tidak? Atau sekedar ada seorang yang buat ini, itu, dan seterusnya. Apakah orang melihat Yesus melalui saya atau tidak? Saya tidak tahu bagaimana reaksi. Tetapi dari segala sesuatu yang sampai sekarang boleh saya akui bahwa Tuhan memang berkenan menjadikan saya sebagai sarana supaya banyak orang bisa mengenal dan lebih dekat dengan Dia. Dan karena itu kesimpulan bahwa hidup saya sampai sekarang semuanya memang dalam tangan Tuhan, di mana Tuhan menunjukkan jalannya, rencananya melalui liku-liku tempat orang, situasi, kesalahan juga, bahwa inilah kehendak Dia, agar saya ini selalu menunjukkan Dia melalui hidup dan karya saya. Dan untuk ini saya mohon saudara-saudari yang lain juga yang tidak bisa hadir, agar memohon kepada Tuhan agar hidup saya tetap berkenan kepada Tuhan dan semakin banyak orang bisa mengenal Yesus dan bisa mengikuti teladannya. Semoga Tuhan memberkati.